Itulah kelebihan-kelebihan ketika kita belajar ilmu hikmah. Tidak lagi kita menilai seseorang pada derajat syariatnya saja, tetapi kita lebih berpikir positif apa yang Allah berikan kepada hambanya yang terbaik untuk hambanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, lalu bagaimana cara kita untuk belajar mempelajari ilmu hikmah? Mulai tak? Ya, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini, yaitu di channel YouTube kami Riza Manisi, kita akan bahas tentang ilmu hikmah. Apa sih yang dimaksud ilmu hikmah itu? Yang mana berapa hari yang lalu banyak orang yang bermunculan bahwasanya saya mempelajari ilmu hikmah. Guru-guru kami mempunyai ilmu hikmah. Apa hubungannya dengan ilmu hikmah itu dengan kekebalan, atau ilmu hikmah itu hubungannya dengan raja-raja dan lain sebagainya, atau tidak, atau hubungannya dengan santet, tenun dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini akan saya terangkan tentang apa itu ilmu hikmah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya ilmu hikmah sendiri yaitu pengetahuan tentang Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis dengan kebaikan yang melampaui batas syariat. Dalam artian apa? Di sini kita dalam ilmu agama ya, ada tingkatannya, yaitu syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Ya. Jadi ilmu hikmah sendiri yaitu di atas ilmu syariat. Ya. Yaitu kalau syariat itu kita mempelajari tentang sholat, bagaimana itu sholat, seperti hadis Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Kita sholat sebagaimana Rasulullah itu sholat. Ya. Terus bagaimana wudhu, bagaimana itu haji, bagaimana rukun Islam yang ada atau yang kita pelajari selama ini, itulah namanya syariat. Tapi ilmu hikmah ini yaitu ilmu yang kita pelajari atau pengetahuan yang kita pelajari di atas ilmu syariat hingga menembus titik, yaitu titik hakikat dan makrifat. Dengan ilmu hikmah ini, seseorang akan menjadi pribadi yang cerdas, arif, bijaksana, sampai-sampai orang yang menjalani ilmu hikmah sendiri mengetahui diri sendiri, ya, annahu ya'rif qadrahu. Sesungguhnya dia mengetahui hakikat diri dia sendiri. Itu namanya ilmu hikmah.
Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui dirinya sendiri, maka dia akan mengetahui hakikatnya Allah itu sendiri. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, maka Allah menerangkan di dalam surah Al-Baqarah, yaitu ayat 269, yang mana berbunyi yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha' wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Artinya yaitu Allah menganugerahkan al-hikmah. Apa itu al-hikmah sendiri? Yaitu kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Kepada siapa? Yaitu kepada wa may yu'til hikmata. Kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah atau ilmu hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah ketika kita sudah naik tingkatan kita, bukan hanya mempelajari ilmu syariat, tetapi kita mempelajari ilmu hikmah, yaitu naik kepada derajat yaitu hakikat dan makrifat, ya. Maka cara berpikir kita menilai seseorang sudah mulai berbeda. Tidak lagi kita menilai seseorang itu dari bentuk segi pakaiannya saja, tidak. Itulah perbedaannya. Dan ketika kita melakukan atau mendalami ilmu al-hikmah sendiri, menilai seseorang bukan dilihat lagi dari penampilannya. Ya. Bukan lagi kita menghukumi, mudah-mudah menghukumi orang itu dia pendosa pasti neraka, ataupun dia ahli ibadah pasti ke surga. Bukan lagi seperti itu. Tapi kalau orang mendalami ilmu hikmah, dia akan lebih luas dalam berpikir, lebih luas dalam berpengetahuan. Dia tidak akan mudah-mudah menghukumi seseorang, dia pendosa pasti ke neraka, dia orang ahli ibadah pasti ke surga. Bukan hanya seperti itu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sehingga apa? Banyak pertimbangan-pertimbangan, tidak mudah-mudah dia mengkafirkan saudaranya sendiri. Tidak mudah-mudah dia menghukumi orang, kamu ke neraka, kamu pendosa, kamu banyak berbuat maksiat. Bukan hanya seperti itu. Itulah gunanya ilmu hikmah. Banyak nilai-nilai yang harus menjadi bahan pertimbangan. Belum tentu orang banyak berbuat maksiat, belum tentu orang banyak berbuat dosa, dia pasti masuk neraka. Kenapa? Karena rahmatnya Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa kita yang kita jalani selama ini. Karena apa? Bisa jadi kehidupan dia dipandang oleh orang syariat banyak dosanya, tetapi bagi orang yang mempelajari ilmu al-hikmah atau ilmu hikmah sendiri, dia akan menilai suatu saat kalau Allah memberikan hidayah kepada diri dia, boleh jadi sekarang dia bermaksiat, boleh jadi dia sekarang berbuat dosa, tapi suatu saat kalau hidayah turun dalam diri dia, bisa jadi orang itu nantinya meninggal dalam keadaan husnul khatimah sebagai pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, itulah kelebihan-kelebihan ketika kita belajar ilmu hikmah. Tidak lagi kita menilai seseorang pada derajat syariatnya saja, tetapi kita lebih berpikir positif apa yang Allah berikan kepada hambanya yang terbaik untuk hambanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah,
Lalu bagaimana cara kita untuk belajar mempelajari ilmu hikmah itu sendiri? Yaitu caranya salah satunya yaitu dengan cara transfer ilmu. Transfer ilmu yang dimaksud adalah mempelajari ilmu hikmah dari ahlinya. Nah, tentunya ahlinya ini kita selaku orang yang ingin belajar ilmu hikmah harus ada gurunya, harus ada mursyidnya, harus ada pembimbingnya. Tidak ujuk-ujuk belajar otodidak, baca buku, lihat YouTube tanpa ada guru, tanpa ada mursyid atau pembimbing yang bisa membimbing dia menuju atau mendalami ilmu hikmah itu sendiri. Harus ada ahlinya dengan mengandalkan semua indera yang manusia punyai ini. Ya. Jadi tidak bisa kita belajar ilmu hikmah itu dengan otodidak sendiri. Tidak bisa. Tetap harus butuh ada guru pembimbing sehingga apa? Ilmu nanti yang dia pelajari ini memang benar-benar bisa dikatakan itu yaitu valid di dalam belajar ilmu hikmah. Ya. Syarat untuk menjadi orang yang ingin belajar ilmu hikmah yang pertama yaitu kita harus yakin. Al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Ini dalam kaidah usul fiqh. Ya. Al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan seseorang itu tidak akan jatuh kepada keraguan-raguan. Jadi orang yang belajar ilmu al-hikmah itu harus yakin. Ya. Yakin dalam hal apa? Yaitu yakin kepada ilmunya sebagai perantara dan yakin kepada kuasa Allah. Jadi kita belajar ilmu al-hikmah itu tujuannya yaitu sebagai jalan kita menuju mendekatkan diri kepada Allah. Yakin ilmu yang kita dapat ini bukan kuasa kita, bukan karena manusianya yang hebat, tetapi yakin bahwasanya ilmu yang kita dapat nantinya yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu yang kita jalani ini bukan hanya seperti ilmu yaitu seperti ilmu sulap ya. Bim salabim bisa jadi tidak bisa. Harus ada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang kedua yaitu kita harus ikhlas. Ikhlas dalam hal ini yaitu mengamalkan suatu ilmu harus dengan keikhlasan tanpa rasa keterpaksaan. Jadi ketika kita mau belajar ilmu hikmah maka kita harus ikhlas menjalaninya. Kita sudah yakin bahwasanya ilmu datangnya dari Allah, ya, maka kita harus ikhlas dalam menjalani ilmu tersebut atau mendapatkan ilmu tersebut. Ya. Jangan sampai kita berpikir yang lain, yaitu dengan apa? Oh, saya ingin belajar ilmu ini supaya saya menjadi sakti. Tidak boleh. Ini berarti ada tendensi, yaitu tujuan niat yang salah, menjadi sakti. Oh, saya ingin belajar ilmu al-hikmah ini agar supaya nanti bisa dikatakan orang sakti, orang kebal, orang bisa dihormati orang di kampung tersebut. Tidak bisa. Karena apa? Ilmu yang kita dapat ini kita harus punya keyakinan ini ilmu dari Allah, datangnya dari Allah. Dan juga kalau kita ada tendensi kesombongan dalam diri kita, tidak ada ikhlas, keterpaksaan, karena terpaksa kita menjalaninya. Atau ada niat yang lain, ada takabur, sombong, atau ingin sakti, ingin kebal, maka inilah yang dikatakan ilmu hikmah yang kita dapat nantinya sia-sia. Bahasanya orang Surabaya itu muspro. Percuma kita belajar. Ya. Nggak akan ada gunanya belajar ilmu tersebut. Tidak akan sampai derajat kita kepada ilmu hakikat itu sendiri. Ya. Terus yang ketiga, yaitu kita belajar ilmu al-hikmah
terutama kita harus sabar. Tidak boleh kita tergesa-gesa. Ya. Benar, ilmu itu ada tingkatannya. Maka kita harus sabar. Kalau kita tingkatannya ilmu kita ini masih kelas TK, ya kita harus sabar, kita nikmati. Ya. Tidak boleh. Ya, baru belajar inginnya langsung cepat naik ke perguruan tinggi, ya tidak bisa. Semuanya ini harus step by step. Tingkatan demi tingkatan harus kita lalui. Ya. Karena apa? Semakin tinggi tingkatan kita, maka di sini kita harus siap. Ya. Yang menilai bukan diri kita nantinya, ya, bukan diri kita yang menilai. Oh, saya sekarang harus sudah naik tingkatan, bukan diri kita. Tetapi yang menilai kita siapa? Kapan kita waktunya naik pada derajat lebih tinggi, kapan waktunya kita harus menetap, itu semuanya yang menilai yaitu guru kita yang menilai, pembimbing kita, ya, yaitu. Maka dia akan menilai, oh ini sudah saatnya ditambah ilmunya, oh ini sudah saatnya wiridnya ini, puasanya ini, oh kamu sudah waktunya kamu puasa ini, oh kamu sudah waktunya wirid ini. Itu semuanya ada jenjang dan ada waktu yang kapan diberikan kepada kita selaku pelaku atau pencari ilmu hikmah. Tidak bisa kita langsung ujuk-ujuk pengen naik tingkat, belum dirasakan yang tingkat TK, SD, SMP sudah pengen kuliah. Ya tidak bisa. Seperti sabar dalam menjalani ilmu seperti ini. Ya. Terus yang keempat apa? Kita harus istiqomah. Tetap apabila Anda bisa atau ingin mengamalkan ilmu ini, maka harus istiqomah. Kalau kita dari dasar, ya, kita memang berat, tapi hasilnya nanti luar biasa. Karena pondasi ilmu hikmah itu sendiri, dalam mempelajari ilmu hikmah itu pondasinya harus kuat. Kalau kita pondasi tidak kita kuat, wirid kita tidak kita gencar terus, tidak kita kuatkan wirid kita, maka ketika kita sudah di atas, cepat nantinya jatuh kita. Akan ditertawakan. Sudah berapa tahun belajar ilmu hikmah? 10 tahun. Tapi kok nggak bisa cepat naiknya? Karena apa? Pondasinya ini tidak kuat. Maka harus istiqomah. Kalau memang gurunya itu memberikan petunjuk, yaitu dah wirid ini setelah habis subuh, ya terus kita wirid habis subuh. Harus istiqomah. Setelah duhur kamu wirid ini, setelah asar wirid ini. Ya, harus istiqomah. Ya, setelah subuh, habis sholat subuh, habis wirid, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Lalu kita wirid apa? Pageran untuk diri kita. Baca Fatihah untuk diri kita. Husan ila ruhil arwahil jazair wa obisan bariatul. Fatihah, ya, seduluku sejati al-Fatihah. Di Fatihah diri kita sendiri. Maka itu harus terus setiap hari kita isi. Kita setiap hari harus kita pagari diri kita sendiri. Jangan sampai putus. Karena itu sebagai dasar kita dalam mempelajari ilmu hikmah, yaitu apa? Yaitu kita untuk diri kita sendiri. Yang kelima yaitu kita harus ada takwa. Takwa itu yaitu apa? Karena ini ilmunya Gusti Allah yang kita pelajari, maka kita harus yakin mengerjakan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang Gusti Allah. Bullshit, bohong itu kalau dia ngomong ngaku ilmu al-hikmah, menjalankan ilmu al-hikmah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat, tetapi dia tidak melaksanakan puasa Ramadan, tetapi dia tidak melaksanakan syariat yang ditetapkan oleh Allah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka dia sudah berbohong bahwasanya dia tidak pernah melakukan ilmu al-hikmah.
Karena orang yang melakukan ilmu al-hikmah atau hakikat itu sendiri tidak pernah meninggalkan syariat yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Contohnya seperti ini, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Ada orang yang mengaku-ngaku dia mempelajari ilmu al-hikmah atau hakikat. Ketika ditegur oleh temannya, kamu tidak sholat, cukup sholatku cukup eling kalian Gusti Allah. Eling ambek cuman eling Allah wis koyok sholat. Ya ndak bisa. Beda lagi hubungannya ini. Karena apa? Sholat itu sendiri sebagai syarat kita naik kepada jenjang yaitu mempelajari ilmu hakikat atau ilmu hikmah itu sendiri. Ndak bisa. Kita cukup aku eling nang Gusti Allah, 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 Allah. Berarti wis sholat berarti ya ndak bisa. Karena apa? Dalam Al-Quran sebutkan apa? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku inilah Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah, dengan cara apa? Aqimis sholata li dzikri. Yaitu dengan cara kita mendirikan sholat. Sholat yang bagaimana? Sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Yubda'u bil takbir, dimulai dengan takbir. Bayu akhiru bisalam, diakhiri dengan salam. Mulai takbir, baca doa iftitah, baca Fatihah, itulah yang dinamakan sholat. Kalau ngaku menjalankan ilmu hal hikmah, tapi dia sholat eling nang Gusti Allah, yang bukan namanya itu, dia tidak termasuk menjalani ilmu ahli. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, maka yang terakhir saya perjelas lagi, dalam menjalani ilmu al-hikmah itu sendiri, kita yang terakhir harus tawakal. Apa maksudnya tawakal itu? Kita berserah diri kepada Allah. Sudah kita berusaha, sudah kita mencari guru, sudah ada pembimbingnya, sudah kita belajar, kita sudah wirid, dzikir, puasa yang dianjurkan oleh guru kita, dianjurkan oleh mursyid kita, pembimbing kita, kok tidak segera kita mendapat ilmu tersebut, maka tawakal Allah, berserah diri kepada Allah. Ya Allah, saya sudah belajar ya Allah. Saya sudah menjalankan perintahmu ya Allah. Saya sudah menjalankan apa yang diajarkan oleh guru saya ya Allah. Tawakal Allah, berserah diri kepada Allah. Insya Allah dari murid satu ke murid yang lain, dari orang yang belajar satu ke belajar yang lain, ini akan berbeda-beda. Dia mendapatkan ilmu yang didapatkan, tidak akan sama. Ya. Kapan bisa mendapatkannya itu tergantung satu kemauan, keyakinan kita. Yang kedua, bagaimana pengabdian kita kepada guru kita. Menjadi ilmu yang bermanfaat itu bukan hanya kita belajar apa yang kita pelajari, tetapi bagaimana kita menghormati guru sebagai pembimbing kita, sebagai mursyid kita, itu lebih utama yang harus dipelihara hubungan antara murid dengan guru. Karena apa? Menjadi ilmu yang bermanfaat, kita mendapatkan ilmu al-hikmah yang lebih cepat, itu dari apa? Dari hubungan baik kita dengan guru kita, pembimbing kita. Kita hormati beliau, ya. Kita jaga hubungan terbaik dengan beliau sebagai pembimbing kita. Insya Allah ilmu yang kita dapat cepat kita dapat. Yang kedua, bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, maupun masyarakat kita di sekitar lingkungan kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu saja pengetahuan tentang ilmu al-hikmah. Dalam artian apa? Yaitu ilmu hakikat dan ilmu makrifat itu sendiri bukan datangnya dari manusia, bukan datangnya dari siapa-siapa, tapi ilmu itu yaitu semuanya diberikan oleh Allah kepada manusia
seseorang yang mayyasya, yaitu yang dikehendaki oleh Allah, pilihan-pilihan Allah itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita jaga diri kita dengan cara kita mempelajari ilmu ini, supaya tujuannya bukan untuk kesombongan, bukan untuk kekebalan, bukan untuk mencari ketenaran, tetapi tujuannya yaitu kita semakin dekat kepada Allah. Orang yang belajar ilmu al-hikmah, dia akan semakin hubungan baik, muamalah ma Allah baik, muamalah ma'an nas juga akan baik. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah sekelumit keterangan tentang ilmu al-hikmah, supaya bisa bermanfaat untuk diri kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.